Siapa kau? Kenapa kau menghalangiku? Maaf, tugas saya memperingatkan. Kalau yang diperingatkan tidak bisa, harus gunakan jemput paksa. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowareng. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowareng menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Sedang apa kau, Trunowareng? Mudah-mudahan kau tidak kaget melihat kedatanganku. Aduh, Raden. Kenapa saya jadi ingat Raden Bagus Torodipo terus? Ada apa, Raden? Apa yang terjadi di luar sana? Apa Raden sakit? Atau Raden mengalami musibah? Duh, Bagus Torodipo momonganku. Kemana sih Mbok harus mencari Raden? Oh, rupanya kamu sangat kangen pada momongan. Siapa kamu? Jangan takut, saya Koco Benggolo. Trunowareng, kamu akan aku bawa ke Laut Kidul. Sang Koco Benggolo tiba-tiba muncul di hadapan seorang nenek bernama Trunowareng, membuatnya terkejut setengah mati. Dengan suara tegas, Sang Koco memaksa Trunowareng untuk ikut bersamanya menuju istana Nyai Roro Kidul. Meskipun diliputi rasa takut yang luar biasa, Trunowareng tak punya pilihan selain mengikuti pria misterius itu. Sepanjang perjalanan, ia terus merengek, mencoba melawan ketakutannya yang semakin mencekik. Kenapa saya jadi ingat Raden Bagus Torodipo terus? Ada apa, Raden? Apa yang terjadi di luar sana? Apa Raden sakit? Atau Raden mengalami musibah? Duh, Bagus Torodipo momonganku. Kemana sih Mbok harus mencari Raden? Oh, rupanya kamu sangat kangen pada momongan. Siapa kamu? Jangan takut, saya Koco Benggolo. Trunowareng, kamu akan aku bawa ke Laut Kidul. Kuhadapkan pada junjunganku, Ratu Kidul. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan takut. Saya tidak mau. Saya mau dibawa. Kenapa saya ada di sini? Kenapa? Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu berada di istana Kanjeng Ratu Kidul, Trunowareng. Apa salah saya? Apa salah saya? Kanjeng Ratu. Apa di duniamu seseorang baru bisa ketemu ratu karena seseorang itu bersalah? Tidak, tapi... Sini, bangunlah. Dipo momonganmu itu, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Kenapa kamu menangis? Entahlah, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya ingat dengan momongan saya. Saya merasa ada apa-apa dengan Den Bagus momongan saya.
Berarti Bagus Torodipo lebih menganggap kamu sebagai ibunya dibanding Raden Ayu Kedasih ibundanya? Karena memang sayalah yang dulu wenta sejak Den Bagus masih bayi merah. Sejak Bagus Torodipo masih bayi merah? Iya, Kanjeng Ratu. Berarti kamu tahu persis siapa ibu kandung momonganmu? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kenapa Kanjeng bertanya begitu? Anak kandung Ayu Kedasih. Sedangkan aku, seperti juga Bagus Torodipo sendiri, tidak tahu persis siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Ini menyedihkan. Seorang anak sedewasa Bagus Torodipo tidak mengenal siapa ibu kandungnya. Kanjeng Ratu, tidak mungkin saya mengelak. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Sesampainya di istana Sang Ratu Laut Selatan, ketakutan Trunowareng mencapai puncaknya saat sosok anggun namun mengintimidasi Nyi Roro Kidul menampakkan diri. Sang Ratu menjelaskan bahwa Trunowareng dibawa ke sana untuk membuka tabir masa lalu Bagus Seturodipo, anak asuh Sang Ratu. Walaupun hatinya gemetar, Trunowareng akhirnya mulai menceritakan kisah kelam yang telah lama ia simpan. Apalagi mengatakan tidak tahu siapa ibu kandung momongan saya. Sebab sayalah yang membantu melahirkan. Tapi haruskah saya katakan siapa ibu kandung momongan saya kalau akhirnya putranya sendiri tidak mau mengakuinya? Menolak mengakui bagaimana? Setelah mengetahui Raden Ayu Kedasih bukanlah ibu kandung dan Sindumoyo hanya romo angkat, Raden Bagus Torodipo menjadi sangat kecewa pada seorang ibu yang telah membuangnya. Ia tidak pernah bisa menerima kenapa seorang ibu tega membuang darah dagingnya sendiri. Ia sangat membenci pada ibu yang seperti itu. Saya tidak mengerti. Apakah Den Bagus akan tetap membenci kalau ia tahu bahwa ibu kandungnya adalah seorang bidadari? Bunda Dewi, ibu para Hapsari, ibu para bidadari, mohon dengarkan permohonan hamba. Mohon dengarkan permohonan Ananda Nawangsari. Permohonan Ananda yang tercampak karena noda. Anakku Nawangsari, sekali seorang bidadari ternoda, ia tak akan bisa diampuni lagi. Apalagi kembali ke kayangan seperti sedia kala. Pintu sudah tertutup untukmu. Jalani saja kehidupan barumu di bumi yang penuh onak dan duri. Bunda Dewi, saya mohon Bunda. Tidak, aku tidak boleh terharu oleh tangismu. Aku tidak boleh luluh oleh air matamu. Bunda, saya mohon. Peraturan adalah peraturan. Peraturan untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Dan ini berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Bunda Dewi. Nyi Dewi. Bertahun-tahun lalu, Trunowareng menjadi saksi penderitaan Nawangsari, ibu dari Bagus Seturodipo. Nawangsari, seorang wanita yang pernah menjadi bidadari,
memohon pertolongan untuk mengubah nasibnya. Tawaran datang dari ibunya, seorang penguasa kahyangan, yang memberikan dua pilihan, kembali ke kahyangan dengan syarat meninggalkan kehamilannya, atau tetap di dunia manusia dan menanggung konsekuensi berat. Nawang Sari memilih bertahan di bumi demi anaknya, sebuah keputusan yang mengikat hidupnya pada takdir yang penuh duri. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Bunda Dewi. Nyi Dewi. Perut saya, Mbok. Sakit Nyi sekali. Dewi. Nyi Dewi. Kelihatannya sudah saatnya nih. Sakit sekali, Mbok. Aduh. Mari Mbok. nih. Sakit, Ayo. Mbok. Aduh. Cah bagus. Lelaki nih Dewi. Tak lelo, 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 ledong. Cep menengo, ojo pijer nangis. Yen nangis, ndak ilang baguse. Bulan marah telah menyebabkan datangnya 4 pimpinan padepokan aliran hitam. Siapa? Iya, sebentar, siapa? Nih, sebentar, nih. Nisanak siapa? Mana bayi itu? Aku ingin kepastian, laki-laki atau perempuan. Aku juga berhak atas bayi itu, Nitangkar. Bukan cuma kamu, Nenek Peot. Aku Padas Gempal yang berhak memboyong bayi itu ke Padepokan Bukit Kapur daripada kalian. Tunggu. Kalian boleh merasa berhak memiliki bayi itu. Tapi ingat, Jurang Grawa juga ikut berhak atas bayi itu. Tapi, mana bayinya? Sebelum kita saling berebut, apa salahnya kalau kita lihat dulu tanda di tengkuknya? Benar ada toh bintangnya atau tidak? Benar ada darah silumannya atau tidak, Nyi? Ya, kukira Jurang Grawa benar. Kita harus lihat dulu. Iya. Ayo kita masuk. Bu Truno, izinkan kami masuk. Jangan, kalian tidak boleh masuk. Kami harus melihatnya. Tidak. Hai Trunowareng, ketahuilah, bayi yang lahir di saat bulan Marah akan sangat cocok apabila dia ngilmu di Padepokan Aliran Hitam. Jangan khawatir, saya akan pelihara dia dengan baik. Akan saya jadikan dia anak angkat. Tidak, kalian tidak boleh masuk. Dan bayi itu tidak boleh menjadi anak angkat siapapun juga. Kurang ajar, dia pikir kita tidak bisa masuk. Awas semuanya, biar ku angkat rumahnya. Minggir! Ada apa, Mbok? Apa yang telah terjadi, Mbok? Itu di depan. Bagaimana ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Ada apa ini, Mbok? Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Tenang nih Dewi. Siapa mereka, Mbok? Siapa mereka? Jangan khawatir. Kami hanya mau melihat, mau mengucapkan selamat. Jangan.
Jangan apa-apakan anak saya. Tenang, Nyi Dewi. Aku hanya mau lihat tengkuknya. Tanda itu ada. Kita tidak salah alamat. Mbok Truno, kami akan datang 40 hari lagi. Untuk apa? Untuk mengambil bayi ini. Dia sendiri yang akan menentukan pada siapa dia akan ikut. Selamat tinggal. Tidak, aku tidak rela. Mbok. Tenang, Nyi Dewi. Tangisan bayi Bagus Seturo Dipo suatu malam mengundang bahaya besar. Seorang pemimpin dari aliran hitam mendengar suara itu dan mengklaim bahwa dalam diri sang bayi tersimpan kekuatan luar biasa. Mereka bersumpah akan kembali dalam waktu 40 hari untuk mengambil jiwa sang anak. Kepanikan melanda, dan Trunowareng menyarankan agar bayi itu diadopsi oleh keluarga lain untuk menyelamatkannya. Akhirnya, pasangan Raden Sidomuyo dan Ayu Kedasi menerima tanggung jawab besar itu, menjadi orang tua angkat Bagus Seturo Dipo. Datang ke seorang pinisepuh, seorang tua yang kami anggap bisa memberi jalan keluarnya. Siapa orang tua itu? Ki Sepuh Wedar Sakti. Jalan keluar apa yang diberikannya? Kalau mau terlepas dari golongan hitam, bayi itu harus sudah menjadi anak orang lain sebelum hari yang Namun, perlindungan itu tidak menghilangkan ancaman. Dalam 40 hari, kekuatan gelap akan kembali, membawa bahaya yang lebih besar. Trunowareng kini harus bekerja sama dengan Nyi Roro Kidul untuk melindungi Bagus Seturo Dipo dari takdir kelam yang terus mengintai. Di tengah bayang-bayang kekuatan magis dan ancaman dunia hitam, mereka harus menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan jiwa sang anak sekaligus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Raden Sindumoyo sendiri, Kanjeng Ratu. Satu hal lagi, Trunowareng. Iya, Kanjeng Ratu. Apa Raden Sindumoyo dan Ayu Kedasi tahu kalau ibu Bagus Toro Dipo itu Nawangsari? Tidak. Trunowareng, kamu telah menyelamatkan seorang bidadari. Kamu juga telah menjadi ibu susu dari seorang putra bidadari, Bagus Toro Dipo. Kamu ibu yang baik, Mbok Truno. Ibu yang sebenar-benarnya ibu. Atas nama Nawangsari, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tapi maaf, Kanjeng Ratu. Di manakah Dewi Lanjar atau Dewi Nawangsari? Mungkinkah saya, Simbo yang hina dina ini, masih bisa bertemu dengannya lagi? Inilah rahasia kehidupan manusia, juga rahasia kehidupan gaib. Mbok Truno, suatu saat nanti, mungkin kamu bisa bertemu kembali dengan Nawangsari. Kapan dan di mana, hanya waktulah yang akan menentukan. Bagaimana keadaannya, Kanjeng Ratu? Dia lebih bidadari dari sekedar bidadari.